Nah, ini 16,10, artinya khusus perpajakan juga terancam ada indikasi ini shortfall ya. Sekalipun pendapatan turun cukup drastis, belanja ya belum bisa diturunkan secara drastis, hanya memperlambat kenaikannya. Tetapi di 2022, 23, 24 itu surplus kalau 3 bulan. Lah yang ini sudah defisit. Maka kalau tidak ada perubahan postur, kita mungkin tidak 616 defisitnya, bisa loading disebutnya. Loading itu kami ngutang lebih cepat ini. Diakui sebenarnya bahwa ngutangnya lebih cepat dari yang seharusnya. Semua buku masih oke saja, tapi secara cash flow ada masalah, sehingga menarik utang lebih cepat. Secara keseluruhan kinerja 3 bulan pertama 2025 ini tidak baik-baik saja. Jika rencana efisiensi anggaran tidak segera dipastikan, sampai sekarang kita tidak dapat pengumumannya hasil akhir dari efisiensi itu seperti apa. Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Kali ini saya akan melakukan assessment atau analisis secara umum terhadap realisasi sementara APBN yang dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025. Datanya antara lain dipublikasi dalam siaran pers ya. Tidak tertulis tetapi sebuah jumpa pers Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan jajarannya dihadiri oleh para jurnalis ya, bahkan sampai sekarang juga para pemirsa bisa melihatnya di YouTube Kementerian Keuangan dan beberapa stasiun televisi yang menayangkan. Disebutnya adalah APBN kita edisi April 2025. Datanya sampai dengan realisasi 31 Maret. Biasanya setelah jumpa pers, siaran pers yang bersifat verbal, tentu ada tayangan yang terlihat di layar besar. Itu beberapa hari kemudian laman Kementerian Keuangan mengunggah dokumennya ya, kurang lebih 75 sampai 100 halaman tiap bulan itu. Kita bisa membacanya lebih cermat dan beberapa data itu lebih tersedia dibandingkan ketika siaran pers hanya sekitar 1,5 sampai 2,5 jam. Hanya saja selama tahun 2025 ini sampai sekarang belum ada unggahan tentang dokumen APBN kita. Pernah yang edisi Februari hanya berlangsung 24 jam kemudian di take down sendiri oleh Kementerian Keuangan. Kita tidak tahu alasannya karena tidak pernah diinformasikan alasan mengapa dokumen APBN kita tidak lagi diunggah ya. Tapi baiklah, kita coba menganalisis dari yang disajikan secara siaran pers oleh Menteri Keuangan dan jajarannya. Ini saya tangkap pada waktu konferensi APBN kita. Saya ambil di YouTube-nya Kementerian Keuangan, ditangkap bagian depan, yaitu ada di layar besar di acara tersebut, ada tulisan konferensi pers APBN kita. Di sebelah kanannya, nah itu sebetulnya cover dokumen itu mestinya yang diunggah, tapi kita belum lihat unggahannya. Salah satu yang diutarakan yang ingin saya lakukan penilaian umum dan mungkin dalam beberapa hal nanti saya komentari lebih dalam ya, sekurang-kurangnya saya coba cermati, itu ini yang sifatnya relasi sementara atas postur. Pendapatan negara kita mencapai 516,1 triliun rupiah. Jadi kalau postur APBN ya sesuai namanya, ada pendapatan, ada belanja ya, tetapi ada tambahannya, selisih dari pendapatan dan belanja itu kan bisa surplus, bisa defisit. Dari surplus atau defisit itu dilakukan yang namanya pembiayaan. Jadi pembiayaan itu kalau defisit ya berarti dia harus diatasi misalnya dengan utang atau mengambil dari brankas ya, tapi umumnya dengan utang. Kalau dia surplus ya berarti dia disimpan dulu di brankas kas negara. Di tengah-tengah ada yang namanya keseimbangan primer. Nah, yang menariknya dalam jumpa pers itu dijelaskan bahwa postur APBN masih belum berubah. Ini kan baru seminggu yang lalu nih ya, jumpa persnya di akhir April ya. Ini belum berubah dan dari tangkapan layar ini juga memang nggak berubah. Jadi APBN yang masih menjadi acuan pemerintah sampai saat ini adalah APBN yang ditetapkan akhir tahun lalu. Sebelum berakhirnya DPR periode kemarin itu sudah diketok ya, meskipun dalam bentuk undang-undangnya di bulan November, tapi tidak ada perubahan. Sehingga ini adalah APBN yang diputuskan di era pemerintahan Jokowi.
Nah, memang kemudian ketika turunannya, maksudnya turunan itu adalah penjelasan lebih lanjut dari APBN tersebut melalui keputusan-keputusan seperti peraturan presiden, misalnya DIPA ya yang lebih rinci, itu sudah oleh Presiden Prabowo. Karena kan misal pada waktu ditetapkan APBN itu kementeriannya kan tidak sama tuh. Cuma setelah ditetapkan masih bisa disesuaikan dalam nomenklatur dan membaginya kementerian lembaga rinciannya. Tetapi postur belanjanya tetap belum dirubah. Kemarin di akhir Januari dan dilaksanakan selama bulan Februari sampai awal Maret juga masih terjadi perbincangan publik, bahkan dipidatokan juga oleh Presiden sendiri, oleh petinggi-petinggi negara bahwa dilakukan efisiensi. Artinya efisiensi kan ditangkap menuruti impres itu adalah pemotongan. Tetapi setelah dipotong ini masih simpang siur, dialihkan tidak. Jadi hampir semua kementerian mengalami pemotongan. Lalu pemotongannya ini dialokasikan tidak? Atau memang semata-mata dipotong berarti mengurangi belanja? Kalau dialokasikan dia pindah kemana? Nah, kalau berdasarkan ini secara legal belum ya. Mungkin diblokir untuk yang dipotong, tapi secara postur belum ada perubahan. Jadi pendapatannya masih sama, belanjanya masih sama, target atau rencananya masih sama. Nah, maka kita coba analisis satu-satu dari pendapatan, belanja, lalu surplus defisit, kemudian pembiayaannya. Informasinya kurang lebih begini, nanti setelah saya sampaikan informasi umum ini kita telisik, kita cermati dalam bentuk grafik ya. Ini informasi verbalnya dulu. Nah, realisasi pendapatan negara sampai dengan akhir Maret, berarti 31 Maret itu 516,1 triliun. Itu 17,2% dari target. Target satu tahunnya 3.005,1. Kalau dibandingkan dengan waktu yang sama 3 bulan pada tahun 2024 1 Januari sampai dengan 31 Maret ini turun sebenarnya. Turun ya. Jadi pendapatannya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu untuk kurun waktu 3 bulan. Turunnya tidak main-main ya. 16,76%. Lalu bagian dari pendapatan negara itu ada yang namanya perpajakan. Jadi pendapatan negara itu terdiri dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Perpajakan itu mencapai 400,1 ya. Totalnya pendapatan 516,1. Ini khusus yang perpajakan 400,1. Nah itu adalah 16,10% dari target APBN. Sebagai imajinasi, tentu ini tidak berarti harus begitu ya. Sebagaimana 3 bulan itu kan 1/4 ya, berarti acuannya kan 25%. Ini cuma 16,1%. Tadi kalau pendapatan 17,2%. Dibandingkan dengan tahun yang lampau, dia juga turun 13,57%. Nah, bagian dari perpajakan ada namanya penerimaan pajak. Jadi kalau disebut kata-kata pajak dalam APBN itu lebih sempit artinya dari perpajakan. Nah, dalam khasanah pembicaraan APBN ya. Jadi kalau perpajakan itu termasuk juga di dalamnya ada pajak internasional, bea dan cukai ya, bea ekspor dan bea impor. Ini yang kalau kita impor orang impor ke kita itu ya antara lain tarif itu. Juga cukai. Cukai itu saat ini adalah cukai tembakau dan cukai minuman berpemanis ya, minuman berpemanis buatan. Juga dua itu cukai dengan bea impor dan ekspor itu tidak termasuk dibedakan. Selain dua itu disebut pajak. Pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, PBB, pajak bumi dan bangunan, tapi bukan yang untuk rumah atau bangunan itu ya, itu pajak daerah. Ini PBB yang terkait dengan misalnya sumber daya alam ya, tambang gitu. Ada PBB-nya. Lalu ada pajak lainnya. Pajak lainnya itu nanti yang tidak termasuk PPh dan PPN itu. Jadi ada pajak, ada perpajakan, ada pajak. Ada perpajakan, ada penerimaan negara bukan pajak. Intinya kalau kita bicara pendapatan APBN ya hal-hal seperti itu. Nah, mari kita lihat satu-satu. Nah, pertama tadi kan pendapatan negara dulu secara umum. Nah, itu ada 2 grafik yang saya sajikan untuk kurun waktu 4 tahun saja supaya kita bisa melakukan gambaran. Nanti kalau kita untuk keperluan kajian itu mungkin kita bisa buat 10 tahun ya, atau bisa bahkan lebih dari 10 tahun. Nah itu pendapatan negara yang di sebelah kiri 516,1 triliun. Itu adalah 17,20% dari targetnya APBN tahun ini. Karena belum dirubah kan. Nah, jadi yang batang biru dengan skala kiri itu menunjukkan nilai nominal dalam satuan triliun. Jadi itu 516,1 triliun. Sedangkan yang orange itu garis adalah dengan kanan, persentasi atas targetnya 17,20.
Nah, apa yang terlihat dari grafik itu? Pertama, secara nominal 516 itu lebih rendah dari 2024, lebih rendah dari 2023. Memang lebih tinggi dari 2022, tapi lazimnya kalau kita lihat nanti jangka yang lebih panjang, APBN itu cenderung pendapatannya itu naik dalam situasi normal ya. Untuk penyebab situasi normal ini misalnya harga saja kan naik sehingga kena PPN ada tambahan. Kalau ekonomi normal dia tumbuh baik, itu berarti juga PPh ada potensi juga meningkat. Nah ini secara grafik saja kita sudah menangkap ini selama 3 bulan terjadi penurunan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melihatnya ini tidak ada masalah gitu loh. Saya juga tidak tahu mengapa bisa tidak masalah. Bahkan kalau saudara-saudara, ibu-ibu, ibu bapak dan saudara-saudara ini melihat, dicoba-coba ditambahkan dengan Desember dulu. Jadi analisis waktu Februari, Desember, Januari, Februari. Nah, Desember ini kan masuk tahun lalu. Nah, kebetulan Desember 2024 itu agak tinggi sehingga dia dipindah ke sini. Jadi maksudnya membandingkannya 4 bulan termasuk Desember. Tuh, yang cara kedua juga dilakukan apa yang disebut dengan ada pajak neto. Tapi kita berdasarkan yang sudah biasa dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri di APBN kitanya, kita lihat faktanya memang turun ya. Bisa juga dikaitkan dengan persoalan Kortek. Akibat Kortek itu sekurang-kurangnya selama bulan Januari, Februari kemarin ada kebingungan dan sebagainya. Katanya ini sudah kemudian dibuka lagi, bisa tidak lewat Kortek, bisa seperti biasa. Sehingga katanya menurut informasi di tayang itu Maret itu sudah mulai normal. Tapi belum mengkompensasi di bulan sebelumnya. Nah kita mau tahu normal atau tidak, memang kita tunggu setahun nanti. Kalau memang turun berarti bukan karena semata-mata Kortex kan, gitu loh. Tapi mestinya juga sudah menjadi warning, nggak perlu denial saya kira pemerintah bahwa kondisi ekonominya melemah sehingga PPN dan PPh misalnya itu menurun. Belum lagi pajak-pajak yang lain termasuk cukai. Ya meskipun cukai itu adalah terutama sekali tembakau, rokok ya. Kalau perekonomiannya memburuk pasti pengaruh karena kemampuan daya beli perokok itu juga akan menurun. Ada informasi di berbagai media dan juga beberapa kajian yang terbatas itu ada pengalihan dari harga rokok ya. Jadi yang biasa ngerokok yang lebih mahal turun ke yang lebih murah, bahkan konon tentu tidak bisa dibuktikan yang namanya melanggar hukum ya. Ada pindah kepada rokok yang tidak bercukai misal dan lain sebagainya. Nah kemudian yang kanan itu adalah dikaitkan dengan tahun sebelumnya. Jadi apakah tahun 2025 selama 3 bulan itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan kurun yang sama? Nah kan gambarnya tinggal dihitung aja itu bahwa dalam 2 tahun ini memang mengalami penurunan dari sebelumnya. Tapi khusus 2025 ini turunnya lebih dalam ya 16,76%. Itu informasi dari nilai pendapatan secara umum. Bagaimana khusus perpajakan? Ya tidak jauh berbeda itu. Perpajakan dari sisi targetnya hanya 16,10, padahal di tahun-tahun sebelumnya itu ada sempat 25% tuh di 2023, 24,96. Tahun kemarin juga 20,04, di 2022 22,56. Nah, kalau kita tarik lebih panjang, ya kisarannya 20% ke atas. Nah, ini 16,10. Artinya khusus perpajakan juga terancam ada indikasi ini shortfall ya istilahnya. Tapi karena biasanya targetnya setahun, belum bisa diklaim gitu. Nah, yang kanan penurunan. Jadi jelas penerimaan perpajakan turun ya. Saya ulangi sekali lagi, perpajakan menurut data ini mengalami penurunan. Lalu khusus pajak. Jadi tadi perpajakan dikurangi dengan ekspor impor, biaya masuk, biaya keluar, dikurangi cukai. Dan dapat ini. Nah, kenapa itu? Karena pajak ini dianggap lebih mencerminkan kondisi perekonomian. Karena biaya masuk, biaya keluar ditambah cukai itu hubungannya ada, tapi lebih tidak elastis dibandingkan 5 jenis yang lain. Nah, seperti itu juga gambarnya sama. Jadi pajak juga 14,70% bahkan, lalu dia turun 18,10%. Jadi berdasarkan ini, dalam hal perpajakan, bagian pajak yang terhubung langsung dengan dinamika perekonomian, mengalami penurunan yang lebih dalam dan jauh dari target ya. Bagaimana dengan penerimaan negara bukan pajak? Nah, penerimaan negara bukan pajak ini memang dinamikanya agak beda ya. Dia juga kadang terutama sekali karena separuh dari PNBP itu adalah penerimaan sumber daya alam, separuh ya kurang lebih. Fluktuasi dia di antara 45 sampai 50% porsi dari total PNBP. Nah, itu
maka harga komoditas, terutama komoditas yang kita memiliki nilai ekspor dan produksi tinggi seperti batu bara, dalam hal tertentu juga nikel dan seterusnya, PNBP lah ya, itu bagian sumber daya alam. Itu PNBP juga selain sumber daya alam secara langsung, dia juga ada pungutan-pungutan yang tidak merupakan bagian dari bagi hasil, tapi juga terhubung dengan komoditas. Tidak terlampau buruk karena 22,60%. Ingat, 3 bulan itu kan 25%. Tetapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, 2023 dan 2024, jauh. Hanya dibandingkan 2022 dia lebih baik. Artinya harga komoditas ini sangat berpengaruh di sini. Nah, secara pertumbuhan, dia sangat drop dibandingkan tahun lalu ya. Dropnya 26,04%. Itu informasi tentang pendapatan. Bagaimana informasi tentang belanja negara? Nah, ini secara umum nanti saya akan memperlihatkan grafik total belanja negara. Tadi kan ada total pendapatan negara. Informasi yang berupa perubahan saya nyatakan mencapai 620,3 triliun. Itu secara presentasi 17,10% dari rencana APBN yang 3.621,3 triliun. Dan ini belanja itu tetap meningkat dari realisasi kurun waktu yang sama tahun lalu. Tadi pendapatan kan turun, ini belanja tetap meningkat meski tipis. Nah, lalu di antara belanja itu kan terbagi dua kelompok. Ada belanja pemerintah pusat, ada transfer ke daerah. Nah, yang belanja pemerintah pusat itu turun ya dibandingkan tahun lalu. Secara target pun hanya 15,30. Tadi kita bisa membayangkan ya ini 3 bulan. Nah, sementara transfer ke daerah itu kelihatannya cukup normal, 22,50% dari target dan naik ya, naiknya 12,36% dari kurun waktu yang sama tahun lalu. Nah, mari kita lihat grafiknya. Nah, ini total belanja. Nah, kalau kita lihat tahun 2025 selama 3 bulan tuh tetap lebih tinggi sedikit dibandingkan 3 bulan yang sama 2024. Yang untuk menunjukkan tingkat perubahannya, pertumbuhannya yang grafik kanan, yang grafik kiri terkait dengan target. Jadi sekalipun pendapatan turun cukup drastis, belanja ya belum bisa diturunkan secara drastis, hanya memperlambat kenaikannya. Dan jangan lupa sudah ada pemblokiran di bulan Februari ya, sampai mungkin minggu pertama Maret. Jadi pada waktu proses efisiensi anggaran itu, untuk sementara banyak pos belanja yang tidak bisa dipakai oleh kementerian lembaga, tentu tidak keseluruhan pos ya, karena untuk belanja pegawai dan belanja operasional yang tidak bisa ditinggalkan itu tetap jalan. Tapi untuk program, untuk kegiatan karena masih dalam peninjauan tidak jalan. Artinya itu sudah cukup ngerem sebenarnya. Tapi serem-rem bagaimanapun ternyata tetap meningkat. Nah, lebih tampak lagi ketika dia secara spesifik dari belanja negara itu belanja pemerintah pusat. Jadi rem yang sempat ditarik dan sedang dilakukan penyusunan ulang, meskipun kita belum dapat nih keputusan akhir dari penyusunan ulang itu, belanja pemerintah pusat mengalami penurunan. Grafik kanan tuh turun 3,37% dibandingkan tahun lalu untuk kurun 3 bulan. Padahal tahun lalu itu meningkat dari tahun 2023, apalagi ingat tahun itu adalah tahun pemilu ya, di bulan awal 3 bulan itu sudah belanja pemerintah untuk keperluan pemilu presiden maupun pemilu legislatif ya. Dan di tahun 2023 juga tumbuh dibandingkan 2022, jadi ini terjadi penurunan. Nah, secara porsi dia 15,30 itu kerem sedikit tapi masih setara saja dengan 2022. Bagaimana dengan transfer ke daerah? Kan ada dua kelompok tadi. Transfer ke daerah tidak bisa direm ya. Mengapa? Karena transfer ke daerah itu ya duit dikirim tentu dengan sudah ada beberapa terkait dengan mention sebagai memang hak daerah, hak bagi hasil, hak macam-macam alokasi, misal hak alokasi bagi hasil maupun hak alokasi umum. Alokasi umum itu kan ada rumusnya terkait jumlah penduduk, jumlah miskin, jumlah pegawai dan sebagainya. Termasuk juga beberapa PNS yang guru sebagainya di daerah kan didapat dari transferan ini, pemerintah daerahnya mendapat dari transfer ini untuk mereka. Begitu juga dana BOS misalnya kan ditransfer ke daerah. Sehingga untuk layanan umum lah sebut begitu ya, tidak bisa direm begitu saja. Karena itu tetap belanja yang ditransfer ke daerah, lalu daerah yang melakukan belanjanya, itu tetap meningkat 12,36. Jadi tetap meningkat, ya sebutlah normal gitu ya. Porsinya pun 22,50. Porsi yang juga relatif normal. Meskipun dalam Inpres rencananya kan dipotong.
Tapi kelihatannya khusus transfer ke daerah belum dieksekusi ya, dieksekusinya mungkin di triwulan kedua. Kalau tadi pemerintah pusat karena diblokir dia langsung tereksekusi ya. Sebagian meskipun kita belum tahu nanti hasil akhir dari efisiensi itu seperti apa. Itu tentang belanja. Nah, akibat pendapatan dan belanja yang demikian tadi kan postur itu pendapatan, belanja lalu mengakibatkan surplus atau defisit. Nah, surplus atau defisit ini bagaimana diatasi oleh pembiayaan terutama kalau defisit ya. Nah, maka dari pendapatan dan belanja yang saya jelaskan di atas tadi, realisasi APBN 2025 ini mengalami defisit 104,2 triliun. Itu memang masih 16,90% dari target yang 616,19 triliun. Kita bulatkan aja 616. Ini yang berulang kali dalam berbagai kesempatan. Kembali lagi juga diutarakan kemarin pada waktu jumpa pers itu, istilahnya ini nggak usah khawatir defisit 104 ini on track kok. Kita rencananya 616 gitu ya. Jadi nggak usah dibesar-besarkan lah karena media kan banyak gitu. Pemerintah sudah defisit, bahkan ada kata-kata pengganti defisit yang lebih vulgar ya. Tetapi penjelasan Kementerian Keuangan ini sesuai rencana kontrak. Nah, itu nanti kita lihat apa memang seperti itu biasanya. Karena yang 616 ini setahun, yang 3 bulan bagaimana biasanya? Lalu dengan defisitnya itu, apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola APBN? Otomatis kan ngutang ya, dan pada saat bersamaan 3 bulan itu juga sudah harus membayar utang yang jatuh tempo, ataupun SBN yang jatuh tempo, atau utang yang harus dicicil. Maka kalau kita lihat grafiknya jadi begini nih. Saya buat tahun yang lebih panjang, karena 2020 itu kan COVID tuh, biar kita melihat perbandingan dengan saat COVID saja bagaimana. Nah, lihat bahwa tadi 104,2 triliun, itu kan defisit. Terhadap target dia 16,90%, sehingga disebut on track. Tapi lihat, selama 6 tahun data ini, bahkan di tahun 2021, bahkan 2020, jadi terutama sekali 2021 yang pemerintah merubahnya cukup drastis ya. Dalam hal belanja, kalau Januari sampai Maret 2020 kan COVID-nya baru diumumkan akhir Maret, sehingga mungkin dampak terhadap belanjanya belum. Tapi di 2021 udah. Coba lihat, pada saat 2021, 3 bulan pertama di mana COVID termasuk sedang parah-parahnya dan pemerintah melakukan berbagai upaya yang membutuhkan belanja ya, itu hanya defisit 143,67 triliun. Memang 104 lebih sedikit ya, tapi bisa dilihat ya, 143,67 itu hanya 14,28%. 14% dari target tahun itu, karena 2021 memang direncanakan defisitnya memang lebar sekali ya direncanakan. 2020, 2021 itu memang lebar, dari rencana sudah begitu. Nah, sementara di tahun-tahun yang lebih normal, 2022, 2023, dan 2025, 3 tahun sebelum 2025 itu selama 3 bulan itu surplus ya. Rencananya defisit tetap, kita tidak pernah punya APBN yang berencana surplus ya selama era reformasi ini. Apalagi selama sejak Pak SB Jokowi ini, dan ini lanjut ke Prabowo, nggak ada. Jadi rencananya emang defisit. Loh, bagaimana mungkin kalau argumennya ini defisitnya masih on track, karena baru 16,90% dari rencana 616. Nah, nggak bisa begitu ngelihatnya. Itu nanti nunggu setahun. 3 bulan, tahun-tahun sebelum ini, itu surplus justru kalau 3 bulan. Nanti mulai defisit di triwulan kedua. Nah, baru defisit melebar di triwulan 3 dan paling lebar di triwulan keempat. Mengapa? Sederhana penjelasannya. Banyak belanja yang sifatnya program, proyek yang cukup besar, itu di triwulan pertama itu baru semacam persiapan atau pengeluaran-pengeluaran apa dulu yang belum melakukan pembayaran-pembayaran yang besar. Nah, di triwulan kedua sudah terjadi, apalagi di triwulan 4 itu ada kecenderungan kementerian lembaga melakukan kegiatan-kegiatan ya tanda petik yang dituduhkan menghabiskan anggaran, itu yang dituduh lemak mungkin sebagiannya. Tetapi kita perlu mengakui dulu menurut saya Kementerian Keuangan bahwa ini 3 bulan soal defisit tidak baik-baik saja. Biasanya surplus kok ini. Kecuali COVID ya beda toh. Jadi ini menurut saya harusnya menjadi warning bahwa ini fiskal harus dikelola lebih hati-hati. Nah, yang penting juga mengapa juga ini perlu denial ya. Ini surplus defisit dulu. Ini tadi surplus defisit dengan persen terhadap APBN-nya. Nah, yang ini, yang biru tetap sama.
Yang orange itu saya sudah katakan supaya bisa dapat imajinasi, saya bandingkan dengan setahunnya gitu loh. Setahunnya seperti itu. Ya, setahun yang sampai 2020 itu setahun realisasi ya, bukan setahun target. Kalau yang tadi di sini setahun target. Nah, ini dari realisasi. Coba lihat saja bahwa yang orange itu memang selalu defisit kan setiap setahun. Tetapi di 2022, 23, 24 itu surplus kalau 3 bulan. Lah yang ini sudah defisit. Maka kalau tidak ada perubahan postur, kita mungkin tidak 616 defisitnya, bisa 700. Kecuali posturnya dirubah ya tadi. Kalau memang efisiensi belanja itu tidak sekedar merealokasi tapi beneran motong, mungkin ini bisa diatasi. Dan dengan kondisi yang demikian, pemerintah pun melakukan utang. Namanya kalau di postur APBN itu pembiayaan utang. Jadi di antara pembiayaan tadi yang paling penting di posturnya adalah pembiayaan utang. Pembiayaan utang itu kalau disederhanakan adalah tambahan utang bersih selama periode yang bersangkutan. Setahun atau dalam hal ini adalah 3 bulan ya, triwulan. Nah, kenapa disebut pembiayaan neto? Karena kan pada kurun waktu itu ada utang yang harus dibayari, utang lama, utang pokok. Kalau dia pinjaman itu cicilan, kalau dia surat utang, surat berharga negara yang jatuh tempo dilunasi seri yang jatuh tempo. Nah, maka selisihnya itu neto. Kalau neto itu berarti segitu loh kira-kira utang baru yang ditarik dikurangi dengan yang dibayar. Jadi bukan utang bruto ya. Jadi kalau disebut 270,4 triliun itu mungkin narik utangnya selama 3 bulan itu di kisaran 450 mungkin atau 400 lah sekurang-kurangnya, yang dibayari 130 utang lama sehingga netonya 270. Kalau dilihat gambar itu dia paling tinggi selama 4 tahun ini. Bahkan lebih tinggi dari 2020. Tentu 2020 di 3 bulan itu memang COVID baru mulai terasa, diumumkan di Maret. Tetapi di 2021 kan memang sudah ada APBN yang disusun untuk mengatasi COVID maupun persiapan pemulihan ekonominya. Itu lihat memang nariknya sudah banyak dia 328 triliun. Selisih 50 triliun saja loh dengan 2025. Tetapi dengan 22, 23, 24 ini mengambilnya udah banyak utangnya. Nah, saya tidak paham ketika Kementerian Keuangan juga sekali lagi masih denial bahwa ini oke kok, front loading disebutnya. Front loading itu kami ngutang lebih cepat ini. Jadi begitu diakui sebenarnya bahwa ngutangnya lebih cepat dari yang seharusnya. Jadi misalnya mau setahun rencananya 776 triliun, ini 270 sudah diambil 3 bulan. Nah itu kan sudah sepertiganya tuh, lebih bahkan 34%. Itu maksudnya. Kenapa tidak rata saja ya sekitaran gitu. Mestinya sekitaran 25 misalnya. Karena kata penjelasannya, dengan begini kami dapat ongkos yang lebih murah, bisa mengatur struktur utang. Kalau itu harus diskusinya lebih panjang dong. Bener nggak yang ditarik itu bunganya lebih murah? Jangan lupa loh, kalau selisihnya sedikit, dia ditarik lebih cepat. Kan berarti waktunya juga lebih panjang bayar bunganya. Saya kira itu lebih penjelasan yang ya sulit lah kalau untuk secara teknokratis untuk kasus tahun 2025 ini diterima. Yang menurut saya yang lebih mungkin buat saya pengamat, pemerintah kesulitan uang, cash flow, uang kas maksudnya. Kalau secara APBN, secara aset, secara utang itu mungkin semua buku masih oke saja. Tapi secara cash flow ada masalah sehingga menarik utang lebih cepat. Terbukti salah satunya adalah ketika bayar THR kan, jelang hari raya itu, kalau tidak ngutang mungkin sulit bayarnya kan sekitar berapa ya, 39 triliun. Begitu juga dengan di bulan April, Mei ini juga ada pengeluaran-pengeluaran yang harus dilakukan dan belum ada kepastian tarikan cash flow dari pajak seberapa. Jadi ini menurut saya mengindikasikan pemerintahan sedikit mengalami kesulitan cash flow lah. Tidak berarti bangkrut ya, jangan salah paham ini pemirsa, bukan. Maka saya tutup uraian ini. Pertama tadi yang berdasar jumpa pers APBN kita ya, meskipun dokumennya belum diunggah sampai saat ini, itu pendapatannya disebutkan, belanjanya disebutkan, akibatnya defisit 104,2 triliun. Terburuk selama beberapa tahun terakhir ini, 4 tahun terakhir. Akibatnya pemerintah melakukan pembiayaan utang ya, tambahan neto utang melonjak juga, termasuk yang terburuk selain 2021 ya karena situasi COVID. Klaim strategi front loading dan on track beralasan cost of fund dana lalu tetap efisien, risiko yang terus dimitigasi dan sebagainya. Saya kok tidak terlampau
tidak terlampau yakin itu alasannya. Menurut saya alasan yang paling mungkin adalah pemerintah kesulitan arus kas, cash flow. Nah, maka saya melakukan penilaian, assessment, secara keseluruhan kinerja 3 bulan pertama 2025 ini tidak baik-baik saja. Bahkan saya cenderung menilainya cukup buruk. Jika rencana efisiensi anggaran tidak segera dipastikan loh. Memang menarik ini, riuh rendah selama Februari, bahkan sampai Maret awal, tetapi sampai sekarang kita tidak dapat pengumumannya hasil akhir dari efisiensi itu seperti apa. Meskipun bocor-bocor ya kementerian ini jadi sekian, tapi kan belum ada pengumumannya. Apakah lalu hanya realokasi seperti yang digembar-gemborkan, mungkin dipindah ke MBG, mungkin dipindah ke Koperasi Desa Merah Putih, belum tahu kan, dan beberapa program-program ambisius lainnya. Belakangan ini saya dengar kemarin baru saja ada rencana gudang improvisasi, yaitu butuh berapa misalnya, apa itu dialokasikan dari APBN, kita belum tahu. Nah, kalau hanya realokasi, belanjanya tetap sekian, sementara tadi pendapatannya itu selama 3 bulan tidak sesuai target, dan kemungkinan setahun dari pengalaman kalau 3 bulan nggak mencapai, setahun pun tidak, gitu ya, akan ada shortfall dalam hal perpajakan. Dan satu lagi yang membuat pendapatan ini sulit untuk mencapai target 3.005 triliun, dan ini juga kita belum dapat kepastian. Kan informasi yang berkali-kali dinyatakan sendiri bahkan oleh Presiden, itu pendapatannya BUMN yang biasanya sebagiannya dikasih ke pemerintah di APBN sudah ada. Rencananya 90 triliun, itu katanya akan dikasihkan Danantara, berarti di APBN enggak dong. Berarti berkurang 90 kan dari 3.005 tadi. Di depannya lagi bisa saja Danantara nanti akan memberikan keuntungan ke APBN. Tapi kalau untuk tahun pertama ini nggak mungkin dong Danantara langsung. Lah kalau dia dapat 90 kembalikan ke sisi 90 ya saya kira nggak masuk akal kita ya. Ya itu. Jadi ini apakah benar demikian? Karena itu perlu sekali segera APBN, termasuk idealnya itu APBN perubahan ya. Jadi kalau pemerintah tidak melakukan konsolidasi fiskal, itu istilahnya ya, tidak efisiensi saja, konsolidasi fiskal. Efisiensi kan seolah-olah hanya motong anggaran, kalau konsolidasi itu ngatur pendapatan, belanja, dan jangan lupa fiskal itu kan tugasnya juga terkait dengan mendorong perekonomian, memastikan perlindungan sosial dan layanan publik. Jadi konsolidasi itu lebih tepat, tidak semuanya harus dipotong kan. Nah, bagaimanapun ancaman untuk defisit dan berarti ancaman untuk harus mencari utang yang lebih banyak itu sudah mulai dirasakan. Kalau mau mencari utang yang lebih banyak, sementara ini ada potensi juga biayanya makin besar. Mudah-mudahan pemerintah segera mengambil keputusan yang tepat, dan jangan lupa mestinya APBN itu harus ditetapkan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil kita semua.